Nah, ayo kita sama-sama membujuk Sri Mulyani, Pak Basuki, dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya akan dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani yang paling siap untuk mundur. Pramono Anung udah gagap jadi menteri. Dia kan PDIP, belain Jokowi terus kan pusing. Katanya nunggu momentum. Nah mudah-mudahan momentumnya ini segera, insya Allah itu jadi pemicu yang dahsyat. Seperti waktu Pak Ginanjar dan 12 menteri lainnya mundur zaman Pak Harto. Karena ini secara moral fondasinya udah rontok. Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri mengaku mendengar kabar bahwa Sri Mulyani Indrawati siap mundur dari Kabinet Jokowi. Pernyataan itu disampaikan dalam acara Politics Economic Outlook 2024 yang diunggah di akun YouTube Progressive IDN pada Senin, 15 Januari 2024 lalu. Faisal Basri lantas mengajak masyarakat untuk membujuk mantan Managing Director World Bank, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono, dan menteri-menteri lain untuk mundur dari Kabinet Jokowi. Ajakan karena dinilai kinerja pemerintahan Jokowi buruk. Dia pun menyoroti sejumlah mega proyek, seperti Ibu Kota Nusantara dan kereta cepat. Bikin macam-macam tapi duitnya enggak ada. Dengan cara apa jadinya kalau tidak dengan utang? Utang sekarang sudah 8 kuadriliun. Namun belakangan, Faisal Basri tiba-tiba membantah telah membujuk Menteri Sri Mulyani Indrawati untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju Jilid 2. Faisal malah mengaku dirinya disclaimer. Tidak berhubungan dengan satupun menteri-menteri yang disebutkan. Faisal Basri hanya menduga menteri-menteri tersebut hanya berpotensi mundur dari Kabinet Jokowi. Sebab, mereka hanya mempertahankan nilai-nilai dan etika. Faisal mengaku kenal Sri Mulyani yang punya integritas dan merasa 99%. Jadi mereka kan punya nilai yang mereka anut, mereka punya integritas. Nah, ini udah melampaui batas, sehingga muncullah niat untuk nggak bisa lagi saya lanjut gitu. Nah mereka sudah mempertimbangkan untuk mundur, tapi sampai sekarang belum ada. Mungkin nunggu momentum, mungkin. Menurut Faisal saat ini para menteri, termasuk Sri Mulyani sedang mengkalkulasikan berbagai dampak jika mengundurkan diri. Meskipun menyatakan belum mendengar langsung pernyataan mundur dari Sri Mulyani maupun Basuki. Hanya menduga, para menteri masih menunggu momentum yang tepat untuk mengundurkan diri. Lalu, alasan apa Faisal Basri menyerang Jokowi dengan melempar desas-desus para menteri mundur? Semua tak terlepas dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap berpihak pada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Gibran merupakan anak Jokowi maju menjadi pendamping Prabowo. Faisal menegaskan, dirinya tidak secara langsung membujuk Sri Mulyani maupun Basuki untuk mundur dari kabinet. Melainkan, hanya menyuarakan agar masyarakat juga memberikan desakan agar menteri-menteri mundur. Sementara itu Sri Mulyani terpantau masih aktif menjalankan tugasnya sebagai Menteri Keuangan. Dia menegaskan bahwa sampai hari ini dirinya masih bekerja di dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin. Sri Mulyani masih bekerja. Boleh Bu, sedikit ya Bu, soalnya biar mereda isu yang kemudian berkembang. Mohon izin Mas, mohon izin Mas, mohon izin. Tapi wacana yang berkembang Bu. Meski begitu, Sri Mulyani terus irit bicara mengenai kabarnya yang akan mundur dari kabinet. Termasuk, kabar tidak harmonis dirinya dengan Menteri Pertahanan yang juga calon Presiden Prabowo Subianto, terkait anggaran di Kementerian Pertahanan. Sri memilih tutup mulut dan tidak menjawab pertanyaan awak media. Bahkan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menyebut isu mundurnya sejumlah menteri kabinet hanya desas-desus yang sengaja diembuskan untuk menggoyang pemerintahan yang sudah berjalan dengan baik. Muldoko memastikan kabinet Presiden Jokowi tetap solid dan terus bekerja mengejar target pembangunan. Ada di kabinet tetap solid karena kita mengejar target-target pembangunan yang sudah ditetapkan. Itu poin. Pak Jokowi penekanannya, kita semuanya fokus pada pekerjaan karena waktu kita bekerja tinggal beberapa bulan, kita memiliki program-program nasional strategis, proyek nasional strategis, maka itu yang harus kita kejar habis-habisan. Bahkan kecepatannya ditingkatkan. Itu. Dan ini sudah menjadi komitmen semua.
Lihat semua menteri bekerja sangat-sangat baik, bekerja sangat keras. Jadi gampang aja sebenarnya indikasinya. Kalau terjadi demotivasi, terjadi penurunan kinerja, mungkin patut diduga. Sekarang justru malah semuanya bergiat kok. Terlebih pemerintah memiliki program-program strategis yang harus segera diselesaikan. Waktu bekerja tinggal beberapa bulan, punya program strategis yang harus difokuskan. Bahkan kecepatannya ditingkatkan. Semua menteri bekerja dengan baik, dan di kabinet tetap solid mengejar pembangunan. Mantan Panglima TNI ini juga menepis anggapan bahwa kontestasi politik telah membuat kondisi di dalam Kabinet Indonesia Maju tidak kondusif karena ada beberapa menteri yang maju dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Tim Liputan Optika